Hayak APA. Jangan gugup. Kita semua di sini, Rose. Jangan dekat. Kamu akan segera melahirkan. Kami menunggu di luar. Ayo. Tarik napas dalam-dalam dan dorong perlahan. Dengarkan aku. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan udara turun. Ini akan berjalan sangat lancar. Jangan gugup. Santai. Kamu bilang sejam terkenal. Kita di rumah sakit. Ini olimpiade yang berbeda. Kita di ruang bersalin. Bukannya kamu bilang tanggal jatuh tempo minggu depan? Asalkan sudah cukup bulan. Bisa terjadi kapan saja. Ini semua salahmu. Seharusnya kita pergi ke Shanghai lebih awal. Ibu, jangan khawatir. Susu dan aku di sini. Setelah kita menetap di sini, aku akan memesan tiket untukmu. Ayo. Aku akan menghubungimu kalau ada kabar. Oke, kalian berdua yang urus. Oke, tua. Ini terlalu mendesak. Ya, ini tiba-tiba. Siapa yang tahu? Ah. Ah ah. Ah 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 ah. Hah. Ah 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 ha. Sudah memutuskan? Kamu mau pukul atau tidak? Apa yang terjadi? Cepat putuskan. Ah 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 ha. Jangan berlama-lama. Obatnya disuntikan ke belakang. Bukan dirahim. Ini sama sekali tidak mengganggu bayi. Kamu mahasiswa pasca sarjana. Tidak punya akal sehat ini? Jangan terlalu cemas. Wanita semua harus menahan sakit saat melahirkan. Tidak perlu bicara tentang teman. Kamu tidak perlu buru-buru. Ya, dia seharusnya adikku Luruto. Aku yang bayar. Cepat datang. Cepat ada tangan Yogyanya. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Hello, warga, tolong Shannon. Ini ruang operasi. Kamu yang tanda tangani. Apa yang terbawa? Ayah anak itu tewas tertabrak mobil di perjalanan. Aku yang tanda tangani. Kenapa kamu bicara begitu kasar? Kamu memukul anakku. Kamu keterlaluan. Apa gunanya 1 menit lagi? Jangan khawatir. Kamu perlu berpikir jernih. Kamu tinggal tanda tangani saja. Setiap orang punya anak. Lebih baik. Generasimu berbeda dengan generasi mereka. Zaman apa ini? Apa yang kamu tahu? Siapa yang belum melahirkan? Ah 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 ah. Ahahahahaha. Kepanikan. Oh, sekarang aku jadi paman. Hahaha. Ada apa denganmu? Semuanya ada di sana. Oh, Dia sangat imut. Lihat betapa cantiknya anak perempuan kita. Hei, Paman Li. tidak. Semuanya utuh. Dia baik-baik saja. Seharusnya aku bilang begitu. ayo. Paman akan memberkatimu. Aku akan wariskan semua keahlian seumur hidupku padamu. Aku jamin kamu akan diterima di Universitas Tsinghua. Lihat, matamu terbuka. Apakah kamu baru saja membuka matamu? Aku mengerti. Oh, sayang. Sayang. Anak perempuanku tersayang. Hari ini adalah pertama kalinya kamu mengucapkan selamat tinggal padaku. Kamu mengucapkan selamat tinggal pada tubuhku. Dan datang ke dunia ini dengan tidak sabar. Mulai sekarang, aku tidak bisa lagi melindungimu dengan tubuhku. Dan memisahkanmu dari dunia. Memikirkan ini, membuatku merasa sangat kehilangan dan khawatir. Dibandingkan dengan kehilangan dan kekhawatiran ini, semua rasa sakit saat melahirkan tidak berarti. Aku adalah ibumu, tapi yang bisa dan tidak bisa kulakukan sangat terbatas. Tapi kamu telah memberiku begitu banyak. Selama kamu ada, membuatku merasa bahagia. Dunia ini besar. Sulit bagi orang untuk menjelajahinya dalam satu kehidupan. Putriku memutuskan untuk melahirkanmu. Karena aku sungguh percaya bahwa entah itu pahit atau manis, pantas untuk datang ke dunia.
Dia baru saja minum 150 ml susu. Dan sekarang dia tidur lagi. Bayi bisa makan dan tidur. Dia pasti akan tumbuh besar. Oh, Tuan, lupakan saja. Kamu pilih satu. Zining, Fang Ruofan. Fang Taichu, Fang Taichu. Namanya terdengar cukup megah. Taichu. Sangat megah. Dan istimewa. Taichu. 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 Ibu, kecilkan suaramu. Bayi baru saja tertidur. Biarkan aku melakukannya. Kakakku, kamu lelah. Biarkan aku yang melakukannya. Aku sudah membuat sup kaki babi dan sup ikan mas. Mana baju banyak sop? Tapi tidak banyak susu yang keluar. Berapa harga si keleng susu formula? Ini hanya seorang anak perempuan. Kamu tidak perlu membesarkannya dengan begitu hati-hati. Itu putriku. Tentu saja, aku harus membesarkannya dengan hati-hati. Ngomong-ngomong, Bu, aku sudah memilih nama untuknya. Fang Taichu. Aku sudah minta master menghitungnya. Kamu harus minta master untuk menamainya. Pasti mahal banget. Kamu cuma anak perempuan. Dia akan jadi milik orang lain cepat atau lambat. Nggak perlu. Kalau aku yang ngurus cucu laki-laki, aku akan terima capeknya. Aku harus ngurus yang besar dan yang kecil. Aku nggak kuat. Aku mau pulang. Bu, ini saatnya kita butuh bantuan. Gimana bisa kamu pergi? Kenapa aku nggak bisa pergi? Ruang catur dan kartu belum buka lebih dari setahun. Tantenya nelpon aku kemarin, nanya kapan aku balik. Ki Baisi penting atau cucu laki-lakimu penting? Mana cucu laki-lakinya? Kita bisa punya lagi 2 tahun lagi. Kamu yang akan urus dia? Kamu nggak bisa cuma bilang punya. Bu, kita bisa punya lagi kalau sudah ada kondisi. Oh, oke, baiklah. Nak, kamu mau punya 2 atau 3 anak? Jeng Kerwa, kamu mau berapa? Kita bisa punya. Kalau kamu terlalu sibuk, aku akan sewa kerja waktu untuk bantu kamu di siang hari. Kenapa kamu harus keluar uang? Mertuamu kan datang bantu, ya? Kamu bisa minta dia datang. Aku bisa pulang. Hei, aku akan balik kalau kamu sudah punya cucu laki-laki. Panas banget. Cuaca di Shanghai lembab. Panas banget. Oh. Tante, kami sudah sampai. Zheng Hua dan aku datang untuk lihat Rose. Ya. Mereka ada di lantai atas. Oke, kita naik dulu. Oh. APA. Hey, Kenapa kamu terlambat sekali? Kakakmu bersikeras pergi ke desa Guangming. Dan antri lama sekali. Makanlah selagi masih hangat. Kak, bukankah kamu sendiri yang jadi bos? Kenapa kamu setiap hari kelihatan santai banget? Kamu sering bolak-balik ke Shanghai. jangan terlalu narsis. Siapa yang mau datang melihatmu? Aku ke Shanghai urusan bisnis dengan pacarku. Dan datang melihat keponakanku. Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Turunkan pacarku. Wah, gadis kecil kita cantik sekali. Matanya besar, hidungnya mancung. Dan mulutnya seperti ceri. Pasti dia mewarisi gen unggul keluarga kita. Syukurlah dia tidak mirip ayahnya. Wah, kecilkan suaramu. Come on. Bayi kecil. Perusahaan kakakmu baru saja didirikan. Sekarang semua prosedur ditangani oleh Yuan Shen. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Setelah resmi dibuka, akan sulit untuk kembali. Yah, aku iri kamu sibuk. Apa hebatnya itu? Kalau gadis kecil ini sudah besar, kamu bisa juga pergi bekerja. Mudah sekali buatmu. Kalau tidak ada yang mau kamu bisa datang ke tempatku. Aku akan membuatmu setiap hari. Aku akan meminta bosku memarahimu langsung. Bukankah kamu seorang gadis kecil? Siapa kamu dari sini? Kami punya nama, Taichu. Fang Taichu. Ya, Tidak bagus. Kedengarannya seperti biarawati, Fang Taichu. biarawati apa? Suara mendesis apa itu? Cium, apakah bau? Oh, Tidak,
Hahaha. Pelankan, pelankan. Oh, paman salah, paman salah, paman salah. Fang Tai bagus, bagus, bagus. Oh, ayolah. Ibu, kamu pergi dulu. Oh, aku dengar. Ada APA? Setiap kamu datang selalu berisik. Ya ampun, berisik, berisik. Bagaimana bisa mereka disebut intelektual? Kualitas apa ini? Hei. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa tinggal. Mereka akan bekerja. Mereka hanya mengatakannya sembarangan. Kamu benar-benar percaya? Tidak. Kenapa kamu tidak biarkan dia melahirkan bayinya? Jadi dia tidak bisa tinggal di rumah, kan? Dia baru saja selesai masa nifas. Kamu mengatakan ini terlalu cepat. Oh, banyak keluarga yang melahirkan pada hari yang sama. Dan 2 bayi. Kalau aku melahirkan lebih awal, aku bisa lebih sedikit repot. Oh, Oh, Mama, kamu mau kemana? aku akan periksa istrimu. Sop kaki babi, sop ikan MBS. Jangan sampai kering. Wah, kamu sangat ahli mengganti popok. Kamu bisa melakukan ini? Jangan lupa aku punya adik laki-laki. Dulu tidak ada popok. Aku yang mencuci popoknya. Oh, sudah bilang ke Mama? Kapan mereka akan datang untuk punya bayi? Aku ketinggalan. Bukankah mereka seharusnya sudah di sini sekarang? Mereka punya rencana. Mereka tidak memberitahuku. Kamu saja yang bilang padanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di rumah? Jangan gugup. Ayah Jada. Dia jatuh. Dia di mana? Parah. Dia terpeleset saat menuruni tangga. Dan kakinya patah. Sudah jauh lebih baik, gipsnya sudah dilepas. Hanya saja tidak nyaman untuk keluar. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu baru saja melahirkan bayi. Semua orang tidak ingin membuatmu khawatir. Mereka menyuruhku untuk merahasiakannya darimu. Susu bilang aku harus memberitahumu. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan telepon, nenek. Berpura-puralah tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, orang tuamu akan khawatir tentangmu. Takut susumu kering. Tenang. Tapi bukan Megui. Bagaimana kamu bisa kurus begitu cepat? Dia tidak gemuk. Ayo pergi. Ayo pergi. Su, Oh, kalau kamu tidak sibuk sore ini, aku ingin mengundangmu dan adikmu untuk mengunjungi perusahaan baruku. oke. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Kirimi aku alamat perusahaanmu. Aku akan menemuimu sore nanti. Oke, ayo pergi. Tuan Su, Kamu tidak perlu memanggilku Presiden Su. Hari ini bukan untuk bekerja. kalau begitu aku juga akan memanggilmu kakak ipar. Boleh. Hahaha. Wah, besar sekali. Aku baru pindah bulan lalu. Kecuali beberapa furnitur pesanan yang belum sampai. Sisanya sudah hampir siap. Sangat bagus. Lewat sini. Ini adalah ruang tes staf kami. Pemandangan di sini sangat bagus. Ada taman di bawah. Aku akan menunjukkanmu ke sana. Ini adalah area kantor timur kami. Aku tidak menyangka dalam hanya 2 tahun. Perusahaan sudah berkembang begitu besar. Istrimu benar-benar tidak salah memilih orang. Aku hanya ingin memberitahunya. Aku bisa memberinya apa yang orang lain bisa berikan. Dan aku pasti akan memberinya apa yang orang lain tidak bisa. Kemampuanmu sudah jelas terlihat. Tujuan yang jelas. Aku sangat menghargai karirmu. Apakah kamu butuh bantuan dalam hidup? Tidak. Meskipun sebagian besar uang keluarga kami diinvestasikan di perusahaan. Tapi dalam hidup, aku tidak akan pernah mengecewakan mereka. Su, kalau kamu tidak sibuk, bagaimana kalau aku tunjukkan rumah baruku? Aku tidak kesini untuk memeriksa pekerjaan. Aku kesini untuk peduli padamu. Ini kantorku, silakan. Silakan duduk. Kopi atau teh? Oli saja. Oke.
Oke. Teh? Ya, Terima kasih. sama-sama. Su, aku sangat ingin berterima kasih padamu. Kamu membangunkanku dan menyuruhku untuk tidak merasa rendah diri. Dan sekarang aku berhasil. Aku telah mencapai apa yang kumiliki hari ini. Aku tidak lagi rendah diri. Kontrol bisa perlahan menumbuhkan kepercayaan diri. Itu bagus. Aku sudah cakap beberapa kali. Aku punya beberapa pikiran untuk berbagi denganmu. Kamu bilang, Seharusnya digunakan untuk hal-hal. Bukan para orang. Terutama untuk keluargamu sendiri. Rose. Hahaha. Ayah, sedang apa? Oh hai. Aku baru saja mengajak ibumu jalan-jalan. Aku sedang bersiap-siap mandi. Hari ini, aku memberi nama cucu perempuanmu, Fang Taichu. Fang Taichu. 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 Tidak ada namanya. Hei, nama ini sangat megah. Dia akan menjadi gadis yang berpikiran luas di masa depan. Ayah, bagaimana kakimu? Hei, mulut adikmu. Kamu benar-benar rahasia. Hahaha. Kamu seharusnya memberitahuku tentang hal sebesar ini. Ya, ini tidak serius dan hampir sembuh. Aku harus pergi ke paduan suara ibumu dalam beberapa hari. Untuk menari bersama mereka. Kamu berbohong. Bukankah kamu pingsan saat hamil? Kamu juga tidak memberitahuku. Baiklah, kita berimbang sekarang. Kita berimbang sekarang. Hello, Rose. Selamat malam. Ya, Aku sangat merindukanmu. Kamu seharusnya baik-baik saja. Ya. ya. Kita semua harus baik-baik saja. Bagaimana menurutmu hari Olimpiade nanti? Dah akan berusia 29, sangat tua. Jika aku beruntung, aku akan berusia 29. Aku akan mencapai kesuksesan dalam karierku. Jika tidak, mulai dari awal lagi. Tidak terlalu terlambat. Ini usia yang baik untuk menyerang atau bertahan. Bagaimana aku nanti pada saat itu? Aku tidak bisa membayangkannya. Aku juga tidak bisa memikirkannya. Tapi aku berharap pada saat itu, kamu masih Huang Yimei. Tentu saja aku. Aku tidak akan mengganti namaku. Maksudku nama Huang Yimei. Selalu mewakili dirimu yang paling asli. Tidak terikat pada siapapun atau lingkungan apapun. Kakakmu masih tidak percaya padaku untuk bertanya. Camus, kamu benar-benar tidak membutuhkannya? Ya. Dia sendiri sudah melupakannya. Kami tinggal di gedung tabung saat kecil. 4 orang berdesakan di kamar kecil. Dan berbagi kamar mandi dan dapur. Tapi kami bahagia. Anak itu masih sangat kecil. Bagaimana dia bisa mengerti apa itu rumah besar atau kamar kecil? Dia cuma makan dan minum setiap hari. Asal ada teman main, dia sudah senang.
Bagaimana dengan kamu sendiri? Aku selalu bilang, kita harus hidup sesuai kemampuan. Nanti kalau Xiaon sudah agak besar, aku akan cari kerja. Bagus, masih tetap Huang Yimei yang dulu ku kenal. Sudah lama tidak ada yang memanggil namaku. Sekarang semua orang memanggilku Ibu Xiao. Aku mencintainya. Aku juga mengerti susahnya jadi seorang ibu. Tapi aku tetap ingin menjadi diriku sendiri. Aku tidak mau. Aku tidak mau Huang Yimei digantikan oleh Ibu Xiao. Apalah diriku sendiri. Atau berani? Kamu memilih jalan. Kamu harus bekerja 2 kali lebih keras. Kapan kamu ujian? Bulan lalu. Sudah kubilang. Kamu masih berencana ikut ujian konselor psikologi? Ya, Kenapa kamu ikut banyak ujian? itu selalu berguna saat cari kerja. Anak paling butuh temani ibunya di masa kecil. Persiapan ujian dan urus anak tidak bertentangan. Aku cuma perlu baca buku beberapa jam setiap hari. Kalau lama tidak belajar, kamu akan ketinggalan. Oh ya? Aku lupa kasih tahu sesuatu. Ibuku akan pulang kampung. Kesehatannya tidak terlalu baik. Aku sudah pesankan tiket kereta minggu depan. Tidak apa-apa. Kalau ada masalah, rumah sakit di Shanghai lebih bagus. Mau periksa atau apa di sini? Tidak masalah besar. Kurasa. Dia cuma lelah. Istirahat beberapa hari, dia akan baik-baik saja. Baiklah, aku akan cari pekerja paruh waktu. Untuk masak setiap hari. Baru, aku bisa. Percayalah, aku bisa urus rumah. Oke. Besok aku akan ke pasar beli oleh-oleh untuk ibumu. Dan bawa mereka pulang. Oke. Aku sudah tinggal di rumah kecil itu bersamamu begitu lama. Kamu mengusirku setelah rumah baru direnovasi. Aku sudah bekerja keras untuk merawat keluargamu yang berjumlah 3 orang. Kamu tidak membutuhkanku. Kamu membunuh keledai. Ibu, aku sudah memesan kamar tidur menghadap selatan untukmu. Aku akan menjemputmu cepat atau lambat. Lalu mengapa aku tidak bisa tinggal di sana sekarang? Kamu terlalu rajin. Dia akan mengerti fokusnya setelah kamu pergi. Seharusnya di rumah. Mengapa kamu tidak mengatakan itu lebih awal? Pulang saja dan istirahat yang cukup. Aku akan menjemputmu ketika kamu hamil anak kedua. Ya. Oh, ngomong-ngomong. Kamu harus menjaga uangmu dengan aman.
Jangan memberitahunya segalanya. Hati-hati sendiri. Kamu dengar, anak bodoh? Oke, aku mengerti. Apa yang kamu bawa untukku? Oleh-oleh. Makanan khas. Semua enak. Tidakkah kamu menyisipkan uang untukku di dalamnya? Di mana kamu meletakkannya? Di ban. Anak nakal. Ya, masuk. Lewat sini. Lihat. Berhenti saja di sini. Terima kasih atas kerjasnya. Terima kasih. Hei, yang ini. Unit mana? Ini 301. Ayo, terima kasih semuanya. Pelankan. Semua turun dulu. Ayo, hati-hati. Bersama-sama. Hahaha. Kakinya tergores pesau. Lihat betapa lucunya. Lihat. Persis seperti saat Rose masih kecil. Ya. Lihat. Ya ampun. Berubah setiap hari. Gen genetikmu kuat. Hahaha. Ya ampun. Ini banyak hidangan untukmu. Taruh ini di sini. Ini butuh piring. Kamu punya piring? Ya, ada piring. Bawa ini keluar. Rebus. Ya, dia perlu menaruh sedikit ini. Ini baju baru? Aku beli untuk wawancara. Aku akan memberikannya padamu. Tidak, kita sudah setuju. Bukankah kita setuju kamu akan menghabiskan sepanjang hari dengan Xiao? Kamu biasanya sangat sibuk. Hari ini, mari kita ganti. Aku punya banyak pekerjaan di perusahaan hari ini. Aku sudah bersama Xiao setiap hari selama 3 tahun. Hanya 1 hari. Oke, Xiao. Dengarkan ayahmu. Sampai jumpa, Ibu. Rose, Ya, kurasa tidak nyaman bagimu berjalan dengan gaun ini. Kenapa tidak ganti dengan celana? kamu harus memakai sesuatu yang formal untuk wawancara. Siapa bilang celana tidak formal? Aku hanya punya jeans. Ini bukan posisi tinggi. Untukku, Aku akan terlambat, Kevin. ganti celana tidak akan lama, kan? Ada apa dengan gaunku? Kamu yakin ingin melakukan ini di depan anak? Resume kamu cukup menarik. Aku belajar sejarah seni di S1 dan psikologi untuk S2. Aku bekerja untuk beberapa waktu dan juga bekerja sebagai kurator.
Bisakah kamu memperkenalkannya pada kami? Kenapa ada lompatan besar di tengahnya? Untuk S1, sebenarnya dimulai dari minatku. Aku sebenarnya melakukan pekerjaan terkait setelah lulus. Di pameran seni amal publik, saya berinteraksi dengan anak-anak autis. Saya jadi tertarik dengan psikologi. Jadi saya mengambil jurusan terkait. Setelah lulus, saya bekerja sebentar di penerbitan. Ya, karena saat itu saya belum tahu bagaimana menerapkan pengetahuan profesional yang sudah dipelajari. Saya pergi ke rekomendasi dosen pembimbing, saya pergi ke penerbitan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan editing buku psikologi. Saya lihat saya hanya bekerja lebih dari setahun, lalu 3 tahun jeda. Apa yang kamu lakukan selama periode ini? Saya melahirkan seorang anak. Kali ini kamu datang. Kamu melamar pekerjaan sebagai guru seni. Meskipun latar belakang pendidikanmu bagus. Tapi apakah kamu punya pengalaman relevan? Oh, ini beberapa kualifikasi yang saya dapatkan dalam 3 tahun terakhir. Saya sudah memikirkan bagaimana menerapkan beberapa hal yang sudah saya pelajari dan pengalaman kerja ke dalam skenario praktis. Nah, sekarang saya punya ide. Saya ingin menggunakan lukisan untuk melakukan konseling psikologi pada siswa. Kamu bisa jelaskan lebih detail? Apa itu? Ini mirip dengan kursus terapi seni barat. Tapi kami menargetkan remaja di bawah 18 tahun. Ini rencana yang saya buat. Papa, aku lapar. Oh, Mama akan masak untukmu. Jangan sentuh telurnya. Sudah kubilang jangan sentuh? Kenapa tidak dengar? Apa yang terjadi? Xiao. Panas. Apa yang terjadi? Mama, Kamu kemana saja? Aku telepon tapi tidak diangkat. Dan tidak membalas pesan. Aku ada wawancara siang ini. Aku menyalakan mute dan lupa mematikannya. Oh, jangan nangis, jangan nangis. Bibi membelikanmu buku. Ya. Ini untukmu. Kamu pergi belanja? Kamu sendirian? Wang Yimei. Aku sudah memikirkannya. Kamu masih tidak pergi bekerja. Xiao, bisakah kamu membantu ibu membuka tas ini? Bawa ke kamarmu. Pegang ini. Oke. Setiap kali aku menyebutkan pergi bekerja, kamu selalu menghentikanku. Dan kamu punya 100 alasan untuk tidak membiarkanku pergi. Apa alasanmu kali ini? Kenapa kamu harus bekerja? Kinerja perusahaan sangat baik tahun ini.
Dan kami melunasi pinjaman lebih awal. Dan tidak ada tekanan finansial. Aku bekerja bukan hanya untuk menghasilkan uang. Lalu kenapa? Untuk meninggalkan keluarga ini. Aku ingin melakukan sesuatu. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di rumah. Kamu bisa mengajak Xiaoshu bermain. Bukankah itu bagus? Xiaoshu akan segera masuk taman kanak-kanak. Apa yang harus kulakukan di rumah? Bagaimana jika punya anak laki-laki lagi? Kita sudah punya anak perempuan. Dan punya anak laki-laki. Untuk membuat kata yang baik. Aku tidak punya energi. Aku belum memikirkannya. Kamu punya energi untuk bekerja. Tapi tidak punya energi untuk punya anak laki-laki. Fang Xianwen, kamu hanya ingin punya anak laki-laki lagi, kan? Xiao, di mana kamu membukanya? Ibu akan membantumu membukanya, oke? Xiao, aku beritahu kamu. Barang logam tidak boleh dimasukkan ke dalam microwave. Kamu ingat? Kenapa? Karena bisa meledak. Itu akan meledak. Dia tidak bisa masak. Kenapa kamu bilang ini ke dia? Itu hal yang biasa. Bu, susunya tumpah. Gak apa-apa. Waktu itu ibu sudah ajarkan cara mencucinya, kan? Ingat? Iya, aku ingat. Ayah, Biarkan dia cuci sendiri. Kalau dia tidak bisa bersihkan, nanti aku yang urus. Dia masih kecil sekali. Kemandirian harus dilatih sejak dini. Aku tadi malam tidak tidur di kamar. Dia baca buku terus tidur di ruang belajar. Terserah kamu. Oke. Kalau novel gimana? Hei. Malam ini kamu mau tanam pohon? Oh, hasil wawancara yang lalu belum keluar. Aku akan buat beberapa CV lagi. Berapa banyak uang yang harus aku hasilkan untuk bikin kamu puas? Kenapa kamu harus kerja? Bukannya uang yang aku hasilkan sudah cukup untuk kamu? Xiao sebentar lagi masuk TK. Aku di rumah sendirian ngapain? Ya, Kamu keluar ngapain juga? Kerja pada orang lain bisa dapat berapa sih? Mending di rumah saja nikmati hidup. Dan urus rumah tangga. Yang paling penting jaga kesehatan. Jangan sampai kayak waktu hamil Xiao dulu. Sering-sering ada masalah. kapan? Kapan? Gimana kalau kita punya anak lagi? Gimana kalau? Bukannya cuma masalah uang? Kamu tinggal di rumah saja, hamil dan melahirkan. Aku yang cari uang. Semuanya bisa diselesaikan dengan uang, ya? Fahret, kenapa kamu harus punya satu lagi? Bukankah Xiao sudah cukup baik? Bukankah kamu sudah punya 2 anak di rumah? Bukankah sudah cukup ramai?
Kenapa setiap kali aku sebut ini, kamu selalu menolak? Kamu sangat menolak. Tidak. Bahkan jika kamu memikirkan Xiao Chu. Wang Yimei. Bisakah kamu tidak begitu egois? Aku egois. Aku sudah menghabiskan semua waktuku untuk Xiao dalam 3 tahun terakhir. Kamu bilang aku egois. Nama ini milik kita. Kenapa kamu bisa bekerja tapi aku tidak? Pria adalah tulang punggung keluarga. Bukankah begitu? Aku menafkahi kamu dan anak. Kapan aku pernah mengeluh? Aku bekerja keras. Aku lembur dan menemui klien. Setiap sen yang aku hasilkan digunakan untuk keluarga ini. Apa yang harus kamu keluhkan? Uang lagi. Kalau begitu biarkan aku bertanya. Kenapa kamu pergi bekerja? Bukan untuk uang. Oh, untuk mewujudkan nilaimu. Bagaimana nilai itu terlihat? Bukankah itu uang? Apa aku salah? Kita sudah bernegosiasi dengan Yuhang begitu lama. Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk menjual ke Sirius? Tawaran mereka 5 juta lebih tinggi dari Yuhang. Kakak, menjual ke Sirius akan melemahkan kendali kita. Sirius mengajukan merger untuk mengumpulkan pangsa pasar Yuanhang. Apakah kamu sudah membaca tawaran akuisisi ini dengan cermat? Sudah. Dan kamu masih setuju? Kakak, setidaknya sepertiga karyawan kita akan di-PHK. Menyesuaikan ruang lingkup bisnis. Itu normal dalam merger dan akuisisi. Itu normal. Fang Xiewen, dari bengkel kecil, hingga skala besar seperti sekarang. Semua berkat karyawan lama yang telah bersama kita. Tapi sekarang, demi menghasilkan lebih banyak uang, kamu langsung memecat orang. Masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Aku sudah memutuskan. Fang, perusahaan ini bukan milikmu sendiri. Pantaskah kamu bertindak semena-mena seperti ini? Aku memegang 51% saham. Menurutku sangat pantas. Kak, have you kencang seperti ini? Mari kita pikirkan lagi. Siapa bilang perusahaan adalah rumah kedua bagi karyawan? Bagaimana bisa kamu memperlakukan keluarga seperti ini? Aku akan membayar kompensasi penuh padamu. Baik, mulai sekarang kamu akan menjalankan perusahaan sendirian. Oh ya, dan kuberitahukan padamu, selama Huang Yimei masih memegang saham di perusahaan kita, dia tidak akan pernah melakukan hal serakah seperti kamu. Hei, selamat menikah. Halo. Aku mungkin akan kembali ke Beijing. Hanya 2 hari, penerbangan siang. Nanti aku akan mengantar Xiao padamu. Kamu bercanda? Semua orang akan bekerja. Bagaimana aku bisa membawanya? Dia bisa membaca dan menggambar sendiri. Hei, Wang Yimei. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu pergi begitu saja. Apa kamu punya rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu? Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Apa yang terjadi? Apa ayahmu atau ibumu yang mengalami kecelakaan? Ini tentang adikku dan susu. Aku akan ceritakan detailnya ketika aku kembali, oke? Apa yang bisa terjadi pada mereka? Kenapa kamu tidak bisa hidup dengan baik sendiri? Kenapa kamu selalu ikut campur urusan orang lain? Xiao Limaiku, tunggu sampai aku kembali, oke? Aku hanya bertanya apakah kamu bisa menjaganya selama 2 hari. Perusahaan bukan taman kanak-kanak. Dan tidak ada yang bisa membantuku merawat anak. Wang Yimei, dengarkan aku. Rumahmu ada di Shanghai. Kamu punya suami dan anak perempuan. Kamu adalah seorang ibu. Kenapa kamu selalu ingin pergi keluar? Kenapa kamu ingin kembali ke Beijing? Tidak bisakah kamu tinggal di rumah saja? Aku sangat sibuk sekarang.
Aku tidak minum sejak saat itu. Menikah adalah pilihan terbaikku saat itu. Kami adalah teman sejak kecil. Saling mengenal dengan baik. Dan itu bisa memaksimalkan keuntungan. Wajar saja sampai ke titik itu. Tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Kamu mau menceritakan segalanya pada saudaraku. Tapi kamu menyembunyikan beberapa hal darinya. Awalnya, aku tidak berpikir untuk menikahi Zhenhua. Jadi aku hanya jatuh cinta. Tidak perlu melaporkan pernikahan. Oak. Pada akhirnya, ini sebenarnya masalahku. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Aku benar-benar pikir aku layak menikah. Sangga. Aku yang salah dalam hal ini. Dan aku harus menanggungnya. Baiklah. Tolong bantu aku beri tahu saudaramu. 2. Seperti ini saja. Aku setuju. Kamu pergi kemana? Aku meninggalkan catatan untukmu. Apa aku setuju? Kamu membawa anak pergi tanpa sepatah kata pun. Tidak boleh. Aku hanya bisa membawanya. Huang Yimei, jangan keterlaluan. Kamu kabur dari rumah. Kamu tahu? Aku sudah memberitahumu tentang hal ini di sini. Aku akan kembali dalam 2 atau 3 hari. Siapa tahu apa yang akan kamu lakukan dan siapa yang akan kamu temui. Kamu bahkan membawa seluruh keluargamu untuk menutupimu. Halo. Hello, Fang. Halo, pesankan aku tiket pesawat. Pesan penerbangan paling awal ke Beijing besok. Besok tidak bisa. Apa masalahnya dengan itu? Saya bosnya. Anda bosnya. Tuan Feng, Anda ada rapat akuisisi dengan Sirius besok siang.
Dia benar-benar mengatakan itu. Lupakan saja. Ada apa lagi? Saya minta maaf Anda, dan mohon maaf Anda. Dia tidak bisa melakukan itu dengan kepribadiannya. Saya yang seharusnya putus. Sepertinya saya kalah. Jika Anda putus, Anda menang. Jika Anda tidak bahagia setelah menikah dan punya anak, apakah Anda akan mengatakan kalah atau menang? Orang tua saya telah jatuh cinta seumur hidup. Seharusnya seperti apa pernikahan itu? Jawabannya sudah ditulis untuk kita. Zhao Zichao masih tidak bisa melakukannya. Setiap set kertas berbeda. Saat menikah, kita semua menargetkan nilai sempurna. Tapi kemudian, kita menemukan bahwa sekadar lulus sudah bagus. Anda bahkan belum mengikuti ujian. Apakah Anda ingin mengikuti ujian susulan? Jika susu tidak menyembunyikan kebenaran dari Anda, dia memberitahu Anda dia sudah menikah sejak awal. Apakah Anda masih ingin bersamanya? Ya. Ya. Itu pilihan ujian masuk perguruan tinggi saya. Tuan Siwa, saya tidak akan pergi kemanapun. Kakak, Anda tahu bahwa Irlandia dulu melarang perceraian? Tetapi Anda bisa memilih jangka waktu pernikahan dari 1 tahun hingga 100. Anda bisa memilih. Kontrak akan otomatis berakhir. Jadi apakah semua orang memilih 1 tahun? Coba saja dulu. Semakin pendek waktunya, semakin tinggi biayanya. Kenapa? Mungkin karena mudah menghasilkan uang. Tetapi sulit bertemu seseorang yang ingin menikahi Anda selama 100 tahun. Sangat sulit. Ayo. Punya bayi benar-benar berbeda. Kamu punya pesona wanita dewasa. Ya, kamu memujiku. Tentu saja. Tentu saja aku memujimu. Aku tidak bisa meraihmu sekarang. Aku bukan bosmu. Hei hei. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku dengar dari susu kamu baru kembali ke Beijing tahun ini. Aku bersama Laugu di Hong Kong. Lalu aku pergi ke Swiss bersama keluarganya. Dia pasti meninggal dengan tenang. Kemudian, aku berkelana sendirian. Aku pergi ke Afrika dan Amerika Selatan. Aku suka menghadiri pemakaman orang asing di sana. Untuk melihat bagaimana orang yang masih hidup, bagaimana mereka menggunakan cara-cara aneh untuk mengenang yang telah meninggal. Terkadang, aku sering memikirkan, seperti apa pemakaman Laugu nantinya. Hari dia meninggal, aku tidak pergi melihatnya untuk terakhir kali. Dan aku tidak menghadiri pemakamannya. Karena aku pikir, selama aku tidak melihatnya terbaring di peti mati, dia tidak mati. Dia hanya di rumah sakit. Aku hanya tidak bisa pergi menemuinya. Sudah berapa lama kamu tidak melakukan kukumu? Hei hahaha. Apakah cat kuku ini mudah dihilangkan? Mudah. Kamu belum selesai mengecat kukumu, tapi sudah ingin menghilangkannya. Aku baru saja wawancara di sekolah internasional. Kurasa peluangku bagus. Aku tidak tahu apakah mereka punya persyaratan.
atau aturan berpakaian. Kita bicarakan setelah aku dapat tawaran. Mereka belum membatasimu. Jangan membatasi dirimu dulu. Oke. Jiang, apa rencanamu ke depannya? Buka galeri. Kalau begitu aku pasti jadi penonton pertamamu. Kamu hanya ingin jadi penonton? HM. Bagaimana? Biar aku lihat seberapa cantiknya. Hei, lihat. Asalkan kamu menggosoknya dengan hati-hati. Membuat kuku juga bisa menjadi seni. Ya, berdandan juga merupakan kreasi. Nah, hidup adalah menciptakan. Setiap hari adalah awal yang baru. Kebanyakan orang hidup seperti produk di lini perakitan. Hanya sedikit orang yang bisa hidup seperti karya seni. Bagaimana cara mengidentifikasi? Pertama, pisau ukir ini dipegang di tanganmu sendiri. Ya, Ebio. Ebio. Paman. Oh, paman. Anak ini, kenapa dia jadi gemuk? Kenapa kamu begitu lemah? Aku akan mencari susu. Aku sedikit kelelahan. Apa yang kamu bicarakan di depan anak? Apa yang kamu pikirkan? Aku pergi lari. Kamu suka jam paman? Ayo, paman akan melepasnya untuk kamu lihat. Halo. NAK, Hei, ibu, ayah. Aku pulang. kamu mau ini? Oh, hahaha. Bagaimana kamu tahu? Hahaha. Kapan kamu akan kembali? Aku tidak yakin. Apakah kamu benar-benar tidak puas dengan hidupmu sekarang? Apakah karena aku ingin anak lagi? Kamu salah memahami sebab dan akibat. Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin anak lagi? Atau kamu ingin aku tetap di rumah? Jika kamu bisa berjanji untuk merawat anak di rumah, dan aku akan bekerja, kita bisa punya anak kedua. Bagaimana bisa? Kamu tidak akan mengorbankan karyamu. Kenapa aku harus mengorbankan milikku? Ini berbeda. Perusahaan perlu menopang banyak orang. Di rumah orang tuaku. Aku akan memberitahumu saat aku kembali.
Halo. Halo, apakah ini Guru Liu dari sekolah menengah Jia Siang? Oh, saya suami Huang Yimei. Dia menyuruh saya untuk memberitahumu bahwa dia hamil. Ya, dan keadaannya tidak baik. Dan dia sedang di rumah sakit belakangan ini. Jadi dia tidak bisa datang dan memberitahumu secara langsung. Itu keadaannya. Kami sudah menanganinya. Jengon yang bijak saya. Saya sudah bulat tekad untuk menikah. Jangan egois. Tidak ada yang membujukmu. Xiaosu adalah anak yang rajin. Dia cukup menyedihkan. Tapi NAK, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Ebio. Tidak ada yang sempurna. Saya punya masalah sendiri. Saya tidak menikah dengannya untuk nilai 100. Mari kita realistis dan bekerja keras. 80 poin selalu bisa dicapai. Apa 100? 80%. Kakakku berpikir pernikahan itu seperti ujian. Hahaha. Banyak pasangan yang sangat mesra saat baru menikah. Tapi setelah beberapa tahun, mereka bertengkar seperti kucing dan anjing. Ibu dan ayah. Bagaimana kalian menilai pernikahan kalian? Kami. 125. Kenapa 120? Ya. Mereka berdua. 10 poin masing-masing. Hai, sungguh. Kamu benar-benar punya caramu sendiri. Ada pertanyaan bonus. Ya. Hahaha. Baiklah, duduklah di kursi. Cepat pergi. Datang dan lihat sendiri. Terima kasih sudah kembali untukku. Saya melakukannya untuk kakakku. Saya takut dia akan menjadi bujangan seumur hidup. Hahaha. Kenapa kamu buru-buru pergi? Kenapa kamu tidak menunggu kami untuk mendapatkan sertifikat dan makan bersama? TK Xiaoshu sebentar lagi mulai. Aku harus pulang dan mempersiapkan. Lao Fang sibuk dengan penggabungan perusahaan akhir-akhir ini. Siang dan malam. Kamu juga sebaiknya pulang lebih awal. Perhatian, penumpang yang menuju 11-an. Sekarang, pengumumannya adalah Kamu bilang kertas ujian yang tidak lulus. Haruskah kamu menyerahkan kertas lebih awal? Aku tahu dia bekerja keras untuk menjaga keluarga. Agar kami bisa hidup tanpa kekhawatiran. Tapi aku hanya merasa bahwa aku merasa semakin sulit bernapas. kapan ini mulai terjadi? Mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama dari awal. Aku duluan. Kamu pergi? Aku lihat nanti. Oke. Ayo. Ambil. Beri salam pada tantemu. Bye-bye, Tent. Bye-bye. Biarkan aku memelukmu. Aku akan merindukanmu. Apakah kamu akan merindukanku? Kalau begitu aku akan membawakanmu makanan enak saat pergi ke Shanghai. Oke? Cap. Silakan. Tetap berhubungan. Pergi. Selamat menikah.
Ayah. Xiao Chong. Ya. Ayah sangat merindukanmu. Dashuo, apakah Beijing menyenangkan? Menyenangkan. Kamu pergi kemana saja? Taman Castle dan Taman Besar. Siapa yang membawamu ke sana? Nenek dan kakek. Oh, ibumu tidak ikut denganmu? Ibu menyuruhku pergi dengan kakek nenek. Oh. Hei, Xiao. Lihat, ayah membelikanmu kue favoritmu. Mau makan? Ya. Xiao. Ayo cuci tanganmu, ya? Silakan. Kalau ada yang mau dikatakan, tanya saja padaku. Kenapa kamu menguji anak itu? Aku hanya peduli pada kalian berdua. Bagaimana bisa disebut membimbing anak? Dan jika ada sesuatu yang tidak ingin ku ketahui, kamu sudah mengajarinya cara menjawab. Bukan begitu? Kamu pikir aku akan mengajari anak-anak berbohong? Pang Siu, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Kita tinggal di sini. Ya, Kenapa? aku suka. Ayah, aku sudah cuci tangan. Aku mau makan kue. Oke. Beruang kecil, duduklah, ayah akan memberimu kue. Ayo. Ya. Ini favoritmu? Kiriap, hahaha. Kalau begitu kamu harus pegang erat. Babi kecil, galop, galop, galop. Hahaha. Kamu mau naik kuda? Ya. Kalau begitu babi kecil harus pegang erat. Ahahaha. Kiriap, hahaha. Menjmadai. Apa yang dia pikirkan? Aha. Ada yang memanggilmu. Ayah, waktunya suntik. Suntik. Ayo. Xiao tidur. Dia tidur. Ayo. Dia bilang, kamu mau tidur dengan ibu dan ayah malam ini? Ya. Dia bisa tidur sendiri. Xiao, ayah akan bacakan cerita untukmu, ya? Oak. Aku mau dengar cerita Little Red Riding Hood. Lalu Taichu meminta ibunya datang dan tidur bersamanya. Baik. Bu, kita tidur sama ayah yuk. Oke. Hahaha. Masuk selimut. Masak ke selamat. Little Red Riding Hood. Ayah akan ceritakan kisah Little Red Riding Hood. Baiklah. Pada suatu hari, ada seorang gadis kecil yang cantik. Dia suka memakai topi merah. Beludru. Jadi semua orang memanggilnya Little Red Riding Hood. Suatu hari, ibunya menyuruhnya membawakan makanan untuk neneknya yang tinggal di hutan. Dan bilang jangan pergi jauh dari jalan. Little Red Riding Hood bertemu serigala jahat di hutan. Dan dia marah. Kamu tidak bisa datang ke sini setiap malam, kan?
Aku tidak mau anak kedua.